Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Fatuba liman amana billahi wa amila sholihan fahuwa fi daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un sittuna aw sab'una syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya ayuhan nas ittaqullah bimtisalil ma'murat wa jitinabil manhiyat la'allakum tuflihuna fi hadzal dunya wa ba'dal maut. Hadirin rahimakumullah, ayo orang menganalisa, memahami, mempelajari dengan Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Allah ngadau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dina eta ayat Allah ngajanjikeun dua perkara. Kahiji lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ku Allah bakal dipasan pahala anu kacida gedena, anu kacida ngabahagiakeunana. Kaduana sargusi Allah wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hirupna ku Gusti Allah dijamin moal aya kasieun, moal aya kasusah, moal aya kabingung. Semua kebutuhan hidupnya dipenuhi Allah. Nah, sahaja manu bakal kitu, lu bakal diasupkeun ka surga Allah, lu bakal kaeng pahala ti Allah. Nah, hirupna ka Allah bakal dijamin moal bingung, moal susah, moal nalangsa, moal sedih. Nyata jalma nu ngalakuan 4 perkara. Hiji, innal ladzina amanu, jalma-jalma anu iman ka Allah. Kedua, wa 'amilus sholihati, anu migawe amal soleh. Katilu, wa aqamus sholat, nu sok ngadegeun salat 5 waktu. Nomor kaopat, wa atuz zakat, jalma anu ngaluarkeun zakat lamun geus nisab. Eta janji Allah moal sulaya beda jeung janji jelema. Janji jelema mah kadang-kadang bener, kadang-kadang sulaya. Tapi janji Allah janji Al-Qur'an, sargus Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Saesuna Allah moal sulaya kana janjina. Jadi Allah ngajanjikeun ka jalma nu mega 4 perkara, nu iman, resep mega amal soleh, ngadegeun salat 5 waktu,
ngaluarkeun zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Pikeun jalma anu kararitu bakal dipasan pahala anu kacira gede ka Allah nyata surga. Di dunia kene malah cek Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dijamin ku Allah hirna mal aya kasedih, mal aya kabingung. Semua kebutuhan hidupnya dipenuhi Allah. Para warga sadayana nu kahiji kriteria jalma nu bakal dibere surga ku Allah, nu bakal dijamin hidupna ku Allah mal bingung mal susah teh innal ladzina amanu, jalma-jalma nu iman ka Allah. Nu iman ka Allah kumaha? Anu yakin yen pencipta alam dunia ieu teh kayaning nu ngadamel laut, ngadamel langit bumi jeung pangeusina, nu ngadamel benda padat, benda cair, benda gas, menciptakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Yakin Allah SWT. Manehna yakin karena firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Angkur Allah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Kedua, yakin Allah teh sebagai hiji-hijina pangeran anu ma'bud, nu wajib diibadahan. La ilaha illallah, tegas nama la ilaha illallah, al-ma'bud illallah. Tidak Tuhan yang wajib kita sembah setiap hari, setiap malam, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaman nu yakin yen Allah pangeranana, moal nginca katuhu selama hidupnya, yakin yen Allah sebagai Tuhan. Maka Allah ngejanjikan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan diberikan pahala yang besar yaitu surga, dan hidup mereka dijamin oleh Allah, yaitu tidak akan bingung, tidak akan sedih, dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah, lamun kitu mahwal iman, naon ari iman? Iman teh nyata cek para ulama bah tidur tikanya Nabi, iman teh tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa aman bil arkani bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun kitu faktor iman teh kakar disebut iman lamun aya 3 faktor. Faktor tasdik, faktor iqrarun bil lisan, faktor amalun bil arkan. Tasdik ngabenerkeun dina hate. Hatena teu kosong yakin yen Allah pangeranana. Allah sebagai Al-Khaliq, satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah sebagai Al-Ma'bud, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Sanggeus yakin dina hate kudu iqrar bil lisan. Kudu iqrar ku lisan. Jelema kudu mengakui ku lisan berupa baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan sebagai Al-Khaliq dan sebagai Al-Ma'bud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi penutup para Nabi, sebagai Rasul akhir zaman. Kemudian wa amal bil arkani, semua perintah Allah, semua perintah Rasulnya dilaksanakan. Apa yang diperintahkan Allah, itu yang dia kerjakan.
apa yang dilarang Allah, itu yang dia jauhi. Itu namanya iman. Malah sebagai ulama, iman itu dibagi opat. Hiji iman munafik, dua iman umumnya orang-orang mukmin, tiga imanul mutaqabiribin, iman orang yang dekat dengan Allah, yang ketiga iman yang hatinya fana kepada Allah, imanul fana'i billahi, iman yang hatinya fana kepada Allah. Apa iman munafik itu? Iman munafik hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya. Tapi hatena mengakui, hatena kosong. Itu iman munafik. Walaupun munafik, walaupun imannya hanya lisan saja, tidak dengan hati. Kalau sudah bersyahadat, orang-orang yang beriman kepada Allah mengakuinya dia sebagai muslim. Kalau dia sebagai muslim, tidak boleh diganggu harta kekayaannya, tidak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh disakiti, apalagi kalau dibunuh. Sebab kata Nabi, sibabul muslimi fasikun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang mukmin itu adalah fasik, dosa besar. Membunuhnya adalah kafir atau kufur. Itu sesuai dengan firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia nyatanya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi keimanan munafik itu hanya di lisan saja. Hatinya tidak beriman. Apalagi perbuatannya selalu menyimpang dari ajaran Islam. Orang munafik itu hanya itu aman di dunia, di akhirat. Firman Allah, wa ammal munafiquna fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Di akhirat munafik itu celaka, kekal abadi dalam api neraka, di kerak api neraka, di pusat panas, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah sedikit pun. Yang kedua, iman itu iman amatul muminin, umumnya orang-orang mumin. Nah, iman yang amatul muminin ini sudah lengkap dengan tiga hal. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati iya. Iqrarun bil lisani, mengucapkan dua kalimat syahadat iya. Wa amalun bil arkani, mengerjakan dengan jiwa raga iya. Tetapi orang yang umumnya orang mukmin ini, walaupun sudah lengkap syarat-syarat keimanannya, masih mau melanggar larangan Allah seperti berzina, berjudi, kadang-kadang mencuri, kadang-kadang berani membunuh juga. Nah, berbeda dengan iman yang ketiga, iman mutaqarribin, imannya sempurna. Apa yang dikatakan oleh mulut sama dengan hatinya, sama dengan perbuatannya. Memang kalau kita berkata tidak sesuai dengan kenyataan, Allah bertanya. Firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata sedangkan kamu tidak pernah melaksanakan? Itu firman Allah, kabura maqtan, dosa yang membunuh, dosa besar. An taqulu ma la taf'alun, jika kamu berkata kamu tidak mengerjakan. Jadi iman mutaqarribin ini sesuai sekali antara keyakinan di hati
kemudian yang diucapkan dengan lisan, yang dikerjakan sehari-hari, itu semua tuntunan, petunjuk dari Allah SWT yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memerintahkan solat. Allah memerintahkan tahajud dia. Allah memerintahkan solat duha dia. Allah memerintahkan haji, naik haji dia. Allah memerintahkan jihad, berperang dengan musuh, dengan senang hati dia berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh. Allah memerintahkan thalabul ilmi pada para ulama, para kiai, dia juga thalab ilmu terdepan. Dia duduk di masalim paling depan. Dia menghormati para ulama, karena menghormati ulama diperintahkan Nabi. Kata Nabi, akrimul ulama fa innahum indallahi mukrama. Muliakan oleh kamu ulama, sebab para ulama itu telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu imam yang mutaqarribin. Imannya orang yang sudah dekat hubungan dengan Allah. Nah, orang yang dekat hubungan dengan Allah ini, Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya aku dengan orang itu melebihi dekatnya Allah dengan urat lehernya daripada dia dengan urat leher sendiri. Artinya semua pertolongan Allah dekat dengan orang-orang mutaqarribin ini. Pertolongan Allah dekat. Allah tidak akan membiarkan dia hidup tersiksa, bingung, susah dalam dunia ini. Allah menjamin berbagai macam kehidupan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan, ketinggian derajat dijamin oleh Allah bagi orang yang imannya mutaqarribin. Apa yang dikatakan itu yang sesuai dengan perbuatan, itu pula yang sesuai dengan hati. Yang tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Malah orang mutaqarribin ini yakin sekali terhadap semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bima ja'a bihi Nabi SAW. Tasdikun bil qalbi bima ja'a bihi Nabi SAW. Summa iqrarun bil lisanihi. Summa amila bi arkanihi. Dia membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi, lalu diucapkan dengan lisan, lalu dikerjakan dengan jiwa raga. Itulah mumin yang mutaqarribin. Tetapi ada iman yang terakhir, yaitu iman yang fana sekali, hanya Allah di hatinya, tiada yang lain di hati kecuali Allah. Di hatinya hanya Allah setiap detik, setiap saat. Dia tidak melupakan Allah. Mungkin bagi orang yang sudah fana ini imannya kepada Allah, sudah tidak butuh perempuan cantik, sudah tidak butuh harta kekayaan yang banyak, sudah tidak butuh gedung sigro, mobil mewah. Dia hanya butuh Allah. Yang dia butuhkan ridha Allah. Orang yang sudah fana hatinya pada Allah itu, aku ini tidak punya sawah apa-apa. Yang penting aku punya padi. Tidak punya padi juga tidak apa-apa, asalkan aku punya beras. Aku tidak punya beras juga tidak apa-apa, asal aku bisa makan. Aku tidak makan juga tidak apa-apa, asal aku kuat. Kalau Allah mengizinkan aku kuat tidak makan setahun, tidak apa-apa, asal Allah ridho kepadaku. Aku tidak berani makan makanan yang haram. Aku tidak berani mencuri, mengambil hak orang lain. Sebab dia ada sadar dengan hadis Nabi, ma min lahamin nabata min asuti fannaru alabi. Segumpal daging atau darah yang berasal dari barang haram, maka dia wajib masuk neraka untuk dibakar kelak. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hamakumullah. Pantas orang yang beriman kepada dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 277, hanya orang-orang mumin yang suka beramal soleh, yang suka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat sudah nisab, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia mendapatkan janji Allah masuk surga sebagai pahala bagi amalnya,
dan dia juga dijamin hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan bingung, tidak akan susah. Semogalah Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan topik kepada kita. Kita diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah. Kita diberikan taufik hidayah Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang suka beriman kepada Allah, yang selalu mengerjakan amal soleh, selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat ketika kita sudah nisab. InsyaAllah kita akan masuk pada jaminan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 7 tadi. Barakallahu wa lakum fi barakallahu lakum barakallahu li wa lakum fi al hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirnahu wal ghafurur rahim.